tahrumus sholat, haram apa sholat, allati laisa laha sababun, yang tidak ada sebab bagi sholat itu sendiri, sebab yang mendahului dibolehkannya sholat, wala muqaranun, atau tidak adanya sebab yang membarengi untuk dibolehkannya sholat fi khamsati awqatin, dalam 5 waktu. Jadi 5 waktu, bukan zuhur asar, tapi waktu-waktu yang diharamkan sholat apabila tidak ada sebab yang mendahului, atau sebab yang membarengi, atau sebab yang menjadikan mengakhiri. Itu nanti bahasannya satu persatu di antara 3 sebab tadi, karena masih banyak masyarakat di antara masyarakat yang memang belum memahami secara detail. Taunya habis asar nggak boleh sholat apapun, habis subuh nggak boleh sholat apapun sholatnya. Ini karena pernah ada kasus jamaah dari di Tangerang Elok dibawa ke Jawa, nyampe di sana habis asar, mau disolatin, habis asar nggak boleh sama ustadznya, nggak boleh, haram nolatin mayit. Akhirnya ngebel ke saya, hanya ustadznya yang bicara. Kata saya, Ustadz mohon maaf kalau jenengan ada kitabnya, tolong dibuka kitabnya, dikasih fatus saja karangan Syekh Nawawi. Kata saya halaman 64. 64 ya. Iya, silakan di sana dibuka. Oh ya Pak Haji matur suwun. Udah penjelasannya udah diterima. Itulah yang kemudian masyarakat memahami haram sholat habis subuh, habis asar. Itu doang tahunnya. Sementara di sini katakan ada sabab, berarti sabab inilah yang membolehkan keharaman itu menjadi bisa dilaksanakan sholat. Itu maksudnya. Dalam pertemuan yang lalu diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika datang segolongan satu kaum jamaah dari orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, ji'naka nas'aluka Muhammad, kami datang kepadamu, kami bertanya kepadamu Muhammad, tolong ceritakan, akhbirna an hadhihi shalawatil khamsil lati faradaha Allahu ala ummatik, tolong ceritakan kepada kami wahai Muhammad tentang sholat-sholat yang 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya la ya'lamuha, yang tidak akan pernah ada bisa menceritakan, mengetahui tentang sholat 5 waktu kecuali adalah illa rasul, kecuali rasul, nabi, wa malakun karim, kecuali malaikat yang mulia. Inilah mereka Yahudi pernah membaca dalam kitab Taurat tentang waktu-waktu sholat bagi umat Nabi akhir zaman. Jadi Nabi akhir zaman lah yang mampu akan menjawab tentang sholat 5 waktu. Pengen tahu Yahudi. Dari sebelumnya bulan yang lalu kita sudah membahas satu hadis tentang jawaban Rasul kepada kaum Yahudi, sholat dohor yang menandakan tergelincirnya matahari dan semua makhluk adalah bertasbih kepada Allah. Waktu zuhur, waktu asar adalah di mana Nabi Adam berbuat salah, makan buah khuldi. Kata khuldi kalimat yang diberikan oleh iblis setan kepada Nabi Adam. Jadi buah khuldi, jika engkau Nabi Adam memakan buah itu, maka kau kekal
surga, itu disebut khuldi. Padahal tidak, justru dengan makan buah itu kemudian terusir, itulah setan. Lalu sholat maghrib, di mana taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat isya adalah sholatnya para utusan Allah, para Rasulullah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang sholat fajar adalah di mana munculnya adalah baina qornai syaitan, munculnya tanduk-tanduk setan. Apa ini artinya? Para penyembah matahari, yaitu yasjudu laha, mereka sujud kepada matahari, kullu kafirin, tiap-tiap orang yang kafir, min dunillah, selain daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanya dari golongan Yahudi kemudian sodakta ya Muhammad, betul kamu Muhammad, berarti kamu betul sebagai seorang nabi dan rasul. Jawaban kamu itu persis seperti apa yang dalam Taurat. Makanya sering kita katakan, setiap orang yang membaca Quran seakan-akan dia sudah membaca isi Taurat dan isi Injil. Tapi yang baca Taurat belum tentu baca Quran. Bukan belum tentu, tidak. Nih, karena Quran tidak ada dalam Taurat, tapi Taurat ada dalam Al-Quran. Itulah fungsi Quran sebagai penyempurna, kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab samawi lainnya, kitab-kitab bangsa langit. Artinya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Emang kalau begitu ada kitab selain dari langit? Banyak tidak Pak? Banyak nggak? Coba sebutin 2. Darmo Gandul, penganut berarti ini apa namanya, pebatinan. Betul, Darmo Gandul. Apalagi tuh Gatot apa? Kontoloco. Betul. Serat Sentani, Hidayat Jati, kitabnya orang ahli kebatinan. Belum lagi kitab Weda, kitab apa lagi? Itu yang namanya kitab bangsa bumi, ciptaan manusia. Kemudian orang-orang dari golongan Yahudi menanyakan lagi tentang pahala. Ya Muhammad, fama sawabu man sholla. Apa itu Muhammad pahala orang-orang yang sholat? Di antara sholat yang mereka kerjakan dalam 5 waktu, masing-masing ada nilai pahala sebagaimana yang telah Allah ceritakan dalam Taurat. Kemudian Rasul menjawab, ini kan Rasulullah, padahal Rasul nggak pernah membaca Taurat. Kok tahu? Inilah makanya diajarkan oleh maha gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa gurunya Rasulullah? Jibril. Jibril bukan, perantara. Betul kan? Rasul mengatakan, Ad-dabani Rabbi, telah mendidik kepada saya Rabbi, Tuhan saya. Berarti gurunya Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lewat Jibril gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini memberikan kepada kita satu dorongan motivasi untuk tambah semangat, lebih istiqomah, lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Kata Rasul kemudian menerangkan, kata Rasul, fa inna as-sa'atu amma zuhru, adapun utawi sholat zuhur, fa inna as-sa'atu taus'aru, maka sahabat bahwasanya salat zuhur sa'atu itu saat tusaru, itu qadufiha jahannam, di mana neraka jahannam dinyalakan di waktu zuhur.
fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah illa haramallahu lahu ta'ala alaihi. Tidak ada seorang mukmin yang sholat di waktu zuhur kecuali Allah haramkan baginya atas neraka jahanam. Maka kita yang sholat zuhur hakikatnya adalah sedang memadamkan daripada api jahanam. Itu pahalanya. Maka di antaranya tantangan sholat zuhur adalah panas yang menyengat. Makanya sholat zuhur itu Rasulullah ada 2 waktu yang disunahkan diakhirkan. Jadi enggak langsung zuhur jam 12 langsung sholat, enggak, diakhirkan sampai jam 2 setengah 3. Itu sholat zuhur. Kok bisa? Karena terjadi panas terik matahari yang luar biasa. Makanya di Arab termasuk negara panas. Kita mah panas. Panas kita, Pak. Waduh, panas luar biasa ya Allah hari ini. Panas kita luar biasa, paling panas 37. Betul. Paling panas 37 di Mekah. Kemarin puncaknya musim haji, puncaknya musim panas. Siang jam 11 56 derajat, bayangin. 54 paling rendah siang jam 11. Asar saya berangkat ke masjid itu masih 46 derajat panasnya. Coba, masih di atas siangnya Indonesia. Maka jam 10 siang dilarang oleh petugas haji Indonesia jamaah beraktivitas di luar hotel, dilarang. Makanya kalau di Mekah zuhur siang sepi, nggak ada orang, sepedahan nggak ada, motoran nggak ada, jalan kaki apalagi, yang ada mobil doang. Kenapa? Panas. Kalau malam baru ada keluar. Kita mah siang malam keluar terus. Betul? Itulah negara kita tropis, tidak tergolong panas. Yang kedua adalah sholat isya sunnah diakhirkan. Itu 2 sholat itu ketika terjadi di saat-saat musim, bahasa kita musim dingin, musim panas, itulah di sana. Di kita negara kita stabil, alhamdulillah. Maka berbahagialah kita yang hidup orang Indonesia. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar. Kata Nabi amal asru fama min mu'minin yusalli hadhihi shalat illa kharaja min dunubihi kayauma waladat kayaumi waladathu ummuh. Kata Nabi tidak ada orang mukmin yang sholat di waktu asar ini kecuali Allah mengeluarkan dari dosa-dosanya dari dirinya kayaumi, seperti di mana hari dilahirkan kembali oleh ibunya dalam keadaan suci bersih. Ini bagi orang yang sholat asar. Yang bagaimana sholatnya? Atau yang benar sesuai dengan tuntunan syariat yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian dicontoh lagi oleh sahabat diajarkan kepada para pengikutnya ditulis apa pengikutnya, diantaranya para imam-imam mujtahid, Imam Syafi'i ditulis apa yang diajarkan sahabat dari Rasulullah, ditulis. Dibuatlah catatan, dibuatlah kitab-kitab yang sampai hari ini. Ini berkat karya tulis para ulama mujtahid, para golongan tabi'in. Andaikan mereka hanya bisa melihat lalu mengikuti ajaran Rasulullah wa sahabat tanpa ditulis, nggak ada bekas buat kita. Betul. Syekh Nawawi hebat pada zamannya, tapi nggak ada kitabnya atau nggak ada diwariskan buat generasinya. Maka menulis itu penting. Sekarang menulis berkurang, semuanya pakai digital. Betul. Akhirnya sarjana S2 tulisannya kok jelek, nggak kebaca. Betul, kebaca. Nah, itulah karena tidak dibiasakan menulis. Kan kita mah dulu zaman SD ada buku yang buat letter, betul, tulisan miring, tegak, letter, betul.
Nah, sekarang nggak ada. Makanya tulisannya itu tadi lah. Arab nggak ada, Latin nggak ada. Ini semua digital. Itulah diantara kelebihan kekurangannya digital. Kita nggak punya kemampuan menulis. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan sholat asar, summatala kemudian Rasul membaca Al-Quran, ayat Al-Quran. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Rasul, hafizu ini artinya hafizu bina mutawa'ah. Nggak bisa jagalah oleh kalian, tidak. Tapi saling jagalah, saling menjagalah kalian. Berarti kalau yang namanya saling itu berapa orang? Minimal 2, kan? Minimal 2, enggak sendiri nggak bisa, namanya saling. Berarti kita ini harus saling mengingatkan dalam mendirikan sholat. Ini makanya dibenarkan mereka yang kemudian membunyikan speaker subuh jam 4, setengah 5, jam 4 dulur-dulur mengingatkan kembali waktu sholat subuh dalam rangka menjalankan hafizu alas. Kemudian diomel, berisik. Ada nggak begitu? Di mana? Di sini. Oh, di sini nggak ada. Di sono kali. Betul. Atau banyak yang laporan ke saya di Peru juga banyak. Malah orang yang non Muslim Kristen, Cina juga itu terima kasih dengan merebut yang di Masjid Peru. Kenapa? Jam 4 orang bangunin. Dia bangun ke pasar. Dan yang betul, yang Muslim malah ngomel, megang. Kalau begitu tambah speakernya lagi 20 sekalian biar pindah-pindah, betul. Atau kan lucu, yang non muslim matur suwun, yang muslim sendiri nesu, mendengar kalimat panggilan mengingatkan, dulur-dulur waktunya di masjid jam 4, 10 menit bangun gitu kan. Nah, itu dalam rangka hafizu alas sholat. Saling menjagalah kalian dalam waktu sholat. Sholat apa ini yang kemudian Allah katakan wassolatil wusta, sholat pertengahan. Sholat apa yang tengah-tengah antara siang ke malam, tengah-tengahnya adalah asar. Maghrib sudah masuk malam. Lalu tengah-tengahnya dari malam ke siang, tengah-tengah sholat subuh. Maka wusta ini dalam tafsir, sofatut tafsir itu ada 2 waktu, subuh sama asar. Itu sholat yang oleh kita dirasa paling berat. Ini maka Allah mewanti-wanti hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan oleh kalian semua karena Allah kalian semua tunduk dalam menjalankan sholat yang wusta ini. Ini sholat asar keutamaannya. Amal maghribu adapun utawi sholat maghrib kata Rasul, ma min mu'minin yusalli hadhihi sholati muhtasiban. Tidak ada seorang muslim mukmin yang sholat pada waktu maghrib ini muhtasiban semata-mata karena Allah menjalankannya. Summa yas'alullah ta'ala syai'an. Kemudian habis sholat meminta kepada Allah Ta'ala syai'an sesuatu yang ia butuhkan. Illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah telah fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Illa kecuali Allah telah memberikan kepadanya sesuatu yang dia minta. Hari ini sholat maghrib saat inilah. Makanya antara maghrib dan isya ini waktu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli Allah pantang bahkan mengharamkan antara 2 waktu ini berbicara masalah dunia. Sementara pengalaman kita dulu menjadi usaha,
ada undangan tentang presentasi sebuah usaha, dimulainya jam 18.30. Jam berapa itu? 70. Mengenalkan sebuah peluang usaha, betul, bisnis. Haram kata ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara masalah dunia, saya rasakan saya amati benar. Kenapa? Karena saya sempat terlibat langsung berkecimpung bersama pada ketika umur 36, 38, 2 tahun. 38 saya tinggalkan, 30, 40 istiqomah. Semua tidak ada yang berbau dunia yang saya kerjakan dalam 24 jam, kecuali hanya pengajian, keluarga, silaturahmi, ibadah, itu nggak ada lagi sudah. Bisnis nggak ada. Dari mana terus kemudian pendapatannya? Yang bekerja, duit, betul. Itu karena punya jamaah, punya perusahaan PT besar, saya nitip modal, nitip biar setiap tahun saya bisa dapat mal. Akhirnya setiap tahun dapat mal. Tapi itu sekedar menggugurkan kewajiban alasan kepada Allah bahwa saya juga tidak lepas daripada ikhtiar untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tangan orang. Lah kalau saya ngelola 200 juta bisa habis modal, untung nggak ada, betul. Kenapa? Bukan bidangnya. Yang kedua, kalau saya usaha, kira-kira malam ini ada nggak di sini? Ada nggak kira-kira di sini? Nggak ada. Kemana Kak Ustadznya? Lagi ngirim barang ke Jawa, betul. Atau lagi nyari pasar, ke partai aja nggak mungkin ada di sini. Kemana Ustadznya? Lagi rakernas di puncak, nggak ada. Tuh makanya partai, bisnis tinggalkan semuanya ketika umur 40 tahun. Ternyata benar, ketika kita sudah meninggalkan usaha-usaha yang berbau dunia, 41 tahun oleh Allah diberangkatkan ke tanah suci. Itu bertanda, betul, sesuai dengan omongan kiai saya, 40 tahun adalah usia setengah tubuh. Mau naik, mau turun, mau maju, mau anjlok. Itu umur 40 tahun, usia penentuan. Allah titipkan amanat kepada Rasulullah umur 40 tahun. Nabi Sulaiman diajarkan doa oleh Allah untuk bersyukur juga umur 40 tahun. Nabi Musa mendapat Taurat umur 40 tahun. Itu usia amanat. 40 tahun nggak bisa dipercaya. Ojo ngarep uripmu lebih apik, betul. Kenapa? 40 masih berkhianat, tukang bohong. Usia 50 usia istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita hari ini yang istiqomah. Alhamdulillah. Itu jangan dikira begitu mudah, itu susah kalau nggak tahu rumusnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maghrib. Jadi apa yang diminta oleh Allah sudah dikasih sungguhnya. Maka para santri rata-rata waktu maghrib sampai isya dan lewat isya menjadikannya untuk ngajar anak-anak kecil, betul, ngaji Iqra, juz amma semuanya. Tapi hidupnya tenang, tentram, betul, berkah daripada yang berangkat pagi pulang malam. Nah, itu berkah itu. Alhamdulillah. Nah, itulah. Maka dapat saya bandingkan dengan teman-teman yang seleting seumur dengan saya, yang mereka sempat jadi kepala dinas, kepala pemenang segala macam. Hari ini endingnya bagaimana? Betul, hari ini sama-sama umur 58 tahun, betul Pak? Kan? Orang kantor 58 tahun, guru 60 tahun. Kita lihat endingnya sekarang. Itu semuanya kelihatan nyata. Nyata. Itu akhirnya mereka mengatakan, enak Ustadz aja masih punya kegiatan semana-mana, masih sibuk dengan aktivitas. Itu Pak sama. Saya sudah off dari
dinas. Lalu apa kerjaannya? Ya gimana, antara nunggu nasib, betul. Nah, itu diantaranya, dan itu memang dari awal sudah dibaca sama kita. Kalau jadi pengusaha punya modal naik turun harus siap mentalnya, betul apa tidak Pak? Ya kan? Kalau jadi karyawan dari pegawai umur 20 tahun UMR sampai kapan pabrik membutuhkan kita, pabriknya bangkrut umur 35 selesai usaha, betul. PNS mulai umur 25 tahun gaji standar nasional sampai umur 58 tahun 60 tahun selesai penghasilan, hidup masih berlanjut, kebutuhan masih meningkat, betul. Ibadah haji belum, gaji selesai, hidup masih berlanjut, penghasilan sudah dibaca dari awal gitu. Betul. Ada santai aja lah, dari nol besar, betul. Karena ada struktur gaji, nggak ada UMR, nggak ada standar gaji, nol besar, betul. Nah, kalau segitu sampai hari ini, alhamdulillah, itu diantaranya keberkahan setiap maghrib ada di majelis menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau melihat sayanya malah saya mungkin apa sih? Saya juga tahu di Google dari tahun 94 naik Vespa merah, betul Pak? Ada nggak jamaah 94 di sini? Ada nggak? Pahitan, betul ada kan? Ada. Saya tahu dia nggak kedengeran tuh bisnisnya, nggak kedengeran dari apa-apanya, betul. Kedengerannya ngajar ngaji aja, betul. Sampai hari ini, betul Pak? Aduh, kok kedengerannya berangkat haji lagi, umroh lagi, ganti mobil lagi. Bukan saya, itu mau urusannya Allah Subhanahu. Itu aja. Udah kenapa? Kita sudah sadar sama santri. Bisa apa santri kalau nggak ngajar ngaji? Kalau jadi pejabat ya pasti bisa pejabat, cuman miskin selamanya. Kenapa? Gaji pas-pasan. Kalau kepengen beli mobil pejabat atau kudu korupsi, betul apa? Aduh, nah itu diantaranya. Saya Hudin mau kemana si santri? Udahlah, makan nggak makan terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sadar, tanpa minta kita berdoa hari ini sesungguhnya sudah diberikan. Kenapa? Menjadikan waktu maghrib untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis ilmu. Itu yang kemudian dari dulu sampai sekarang nggak pernah ditinggalin. Ceramah saja Pak. Saya hentikan. Pernah saya, ya Allah, saya pengen nyoba ya Allah, pengen keluar kota undangan ceramah. Dikasih oleh Allah ke Lampung, ke Tasik, ke Ciamis, ke Jawa, 2 hari 2 malam ke Pemalang. Autonomah tren pun ceramah keluar kota, keluar pulau. Duitnya nggak ada. Betul. Ya Allah, udahlah kalau begitu, ninggalin jamaah, berangkat jam 8 pagi, nyampe sono sore maghrib. Betul. Pulang besok lagi pagi-pagi lagi. Udahlah, jamaah mah diliburkan. Ya Allah, udah. Jangan jauh-jauh. Yang kira-kira kejangkau dari pengajian Bugil, mau beracara ke tempat keseran, keburu, kerajek, udah itu aja lah. Betul. Nah, pas itu alhamdulillah tenang. Pulang buat parcel, berberkat, alhamdulillah. Itu aja udah. Itu santri kerjaannya. Sampai kapan? Wallahualam, Allah yang lebih tahu. Itu. Jadi manfaatkan waktu maghrib, biarpun dalam pengajian, usahakan untuk tidak berbicara masalah dunia, perbanyak sholawat, sholat awabin. Antara maghrib paling sedikit 6, paling banyak 20. Pernah belum? Halo, pernah belum? Kasih tahu, minimal 6 rakaat. Karena udah kasih tahu, berarti jenengan kudu laksanain. Walaupun sekali dalam seumur hidup paling banyak 20. Sholli sunnatal awabin rakaatain, Allahu Akbar. 6 rakaat paling sedikit, banyak 20 sama waktu Isya. Masya Allah, berkah luar biasa. Itu baik. Karena Allah mengatakan begitu. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq. Kata Allah,
Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam melaksanakan sholat dari hari ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, terus sabar, jangan pernah putus, sabar menjalankannya. Kata Allah, dan la nas'aluka, dan kamu jangan minta rezeki kepada saya, nggak usah kata Allah. La narzu la nas'aluka rizqan, jangan minta kamu rezeki. La nas'aluka rizqan, kami enggak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. La nas'aluka, kami enggak meminta kepadamu rezeki, enggak. Kamu hanya sholat aja. Nahnu narzuqu, kata Allah, kami yang memberi rezeki kepadamu. Itu diantara bagi orang yang sabar istiqomah dalam sholat. Ini penting. Sebuah motivasi untuk kita, kata Rasulullah dan kata Allah Subhanahu wa amal atamatu, dan adapun sholat atama. Apa atama itu? Adalah sholat isya. Fa innal qabra zulmatun wa yaumal qiyamati zulmatun, maka ketahuilah sesungguhnya kuburan itu zulmatun, gelap. Wa yaumal qiyamatu zulmatun, utawi hari kiamat itu juga gelap. Ditambah lagi kalau kita punya dosa, wa dzunubu zulmatun, dosa juga kegelap. Makanya Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari kandung, sudah keluar menjelang maghrib, maka diperintahkan untuk syukur kepada Allah, sholat 3 rakaat. 1 rakaat untuk menghapus kegelapan dosanya kepada Allah, meninggalkan kaumnya, karena bahasa kita orang Sunda mah diajak kan kahadean hese, betul. Jadi Nabi Yunus jengkel, daripada hese ditinggal ku aing lah, ditinggal pergi nyebrang lautan. Kata Nabi Yusuf, takut nanti Allah nurun azab biar saya selamat, tanpa mohon pamit, mohon izin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa bagi Nabi Yunus. Sholat rakaat pertama maghrib ini, kata Nabi Yunus, adalah, kata Nabi diterangkan, zulmatun anil dzunub, adalah menerangi, menghapus kegelapan dosanya Yunus. Yang kedua adalah zulmatun minal laili fi batnil nur, adalah rakaat kedua adalah menghapus kegelapan di waktu malam dalam perut ikan nur yang gelap. Yang ketiga untuk menghindari zulmatun fil qabri, untuk menghindari kegelapan di alam kubur. 3 rakaat ini, Pak. Jadi kalau kita maknai, rakaat pertama adalah zulmatun, menghapus kegelapan dosa, ya kan? Karena semua yang hadir ini punya dosa enggak? Punya? Banyak apa dikit? Berapa kilo? Nggak tahu. 2 kilo kali 4, 5 ton. Betul. Atau dosa kita banyak. Yang kedua, rakaat kedua adalah menghapus kegelapannya kita nanti di yaumil kiamat. Yang ketiga, menghapus kegelapan kita di alam kubur, biar jangan ketemu dengan kegelapan nanti. Sekarang mah gelap gak masalah. Itu kata Rasul. Jadi sholat Aisyah sudah kita berjalannya di waktu malam ke masjid, gelap jalannya. Ini artinya gelapnya di alam dunia menuju masjid, hakikatnya adalah sedang menerangi jalan kuburan kita. Insya sekarang mah gelap lagi, lampu terang di mana-mana. Betul di kampung mungkin bawa obor, tapi kayaknya mau kalah daripada bawa obor, dengan di rumah aja lah. Akhirnya kita nggak melewati gelapnya malam.
Fama min mu'minin masya fi dzulmatil laili ila salatil atama, maka tidak ada orang mukmin yang berjalan di waktu gelapnya malam ila salatil atamati, menuju salat malam, salat isya, illa harramallahu alaihi waqudan nar wa yu'ti nuran bi yajuzu ala sirat. Disitulah kemudian jika seorang mukmin berjalan di gelapnya malam menuju sholat isya ke masjid, kecuali situ Allah haramkan baginya dari bara bahan bakar neraka. Diharamkan kita menjadi bahan bakarnya neraka. Wa yu'ta, dan diberikan oleh Allah kita nuron cahaya, ya juzuhu, yang nanti cahaya itu akan menerangi dalam perjalanan kita menuju sirat, jalan menuju akhirat. Sirat namanya. Yang diceritakan dalam beberapa kitab Taqul Akbar, itu ibaratkan rambut, sehelai rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang tajamnya lebih halus daripada rambut. Itulah jalan Siratal Mustaqim, nggak bisa dibayangin. Selamat menuju Siratal Mustaqim, selamat ke surga. Enggak selamat, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh diantaranya. Ya Allah. Lalu yang kelima, sholat fajar, subuh. Fama min mu'minin yusallil fajr arba'ina yauman fil jama'ati. Tidak ada orang mukmin yang sholat di waktu sholat subuh arba'ina yauman, selama 40 hari, fil jamaah, dengan berjamaah. 40 hari berjamaah sholat subuh, illa a'tahullah, kecuali Allah memberikan kepadanya baro'ataini, 2 kebebasan. Apa bebas? Kebebasan apa? Baro'atu minan nar. 1, Allah berikan kita bebas dari neraka. Wa baro'atu minan nifaq. Dan yang kedua, bebas kita dari penyakit munafik. Menurut kita lebih bahaya penyakit munafik apa lebih bahaya penyakit corona? Halo? Kok kita takutnya luar biasa sama corona? Betul. Nah, munafik nggak takut malah, betul. Kan itu berarti ngomong gampang aja. Datang iya tenang aja. Hatinya mah ogah gua. Kan munafik. Betul. Itu yang kita nggak sadar, terjangkiti penyakit batin tanpa kadang kita tidak peduli dengan penyakit batin. Apa karena nggak tahu? Begitu penyakit dohir, urat, kudis, atau sejenisnya, sakit tulang, segala macam, langsung ke berobat dokter spesial. Karena sadar kalau badannya kena penyakit. Tapi kalau batinnya kena penyakit, nggak sadar. Hasud dibiara, sombong dikembangbiakan, betul? Nah itu kemudian yang namanya kita nggak sadar, rohani kita terjangkiti penyakit, dan itu yang menjadikan kita, membawa kita waqudun nar, yang mendorong kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit dohir mah nggak membuat kita ke neraka, enggak. Jantung parah, kering sudah 12, nggak ke neraka kalau rajin ibadah. Cuci darah, ginjal berkali-kali, nggak buat ke neraka kalau rajin ibadah. Tapi kalau penyakit hasud, iri, dengki, biarpun sholat akan terhasut ibaratkan api, maka kayu bakar pahala habis dimakan oleh dosa hasud. Na'udzubillah. Itu yang tanpa kita sadari menjangkiti penyakit setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan dengan peringatan Maulid kita kembali untuk menauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Yahudi setelah diberikan jawaban? Shadaqta ya Muhammad, betul kau Muhammad. Dan saksikan Muhammad, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah. Saksikan Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah,
dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad betul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya Yahudi yang fair play, bermain jujur sportif. Kalau benar Muhammad katakan benar, kalau bohong. Ini yang namanya sportif Yahudi. Akhirnya mereka masuk Islam. Itu beda dengan yang sudah tahu benar tapi diingkari. Itulah makanya diceritakan dalam beberapa ayat Al-Quran, sebagian dari Yahudi ada yang benar, ada yang zolim. Mudah-mudahan kajian kita malam ini dapat menambah wawasan tentang pahala waktu sholat, sholat 5 waktu, dan kita senantiasa terinspirasi untuk sungguh-sungguh melaksanakannya melalui berjamaah. Semoga Allah senantiasa menolong setiap langkah kita untuk menambah kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.